Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunfa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Artinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka sering-seringlah silaturahmi. Itu kata Nabi. Masya Allah. Alhamdulillah pada hari ini Ustadz datang beserta istri, beserta menantu. Wow. Ya, yang rencana tadi ada anak mau ikut, tapi ya qadarullah ada halangan. Ya, dia batal puasanya, menstruasi, nggak enak ikut katanya. Ya, nggak enak ikut, katanya kan masa ikut orang nggak puasa. Ya, alhamdulillah jadi sesuai niat Ustadz beserta ibu atau istri beserta menantu berangkat bertiga ke sini silaturahmi ke rumah Bapak Abu Muhammad dengan niat silaturahmi. Masya Allah. Niat apa? Silaturahmi. Ya, kata Nabi dalam hadis tadi apa? Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, maka sering-sering silaturahmi. Jadi silaturahmi hari ini adalah dalam rangka mengamalkan sebuah hadis Nabi. Sebuah hadis Nabi, ya. Nah, dengan harapan ya mudah-mudahan silaturahmi ini betul-betul terwujud. Pertama, panjang umur. Amin. Kedua, murah rezeki. Panjang umur itu apa artinya? Ulama ikhtilaf di sini. Satu pendapat mengatakan panjang umur betul-betul umur kita yang dipatok oleh Allah itu bertambah. Itu satu pendapat bilang seperti itu. Kenapa? Allah yang merancang usia kita, misalnya dirancang 60 oleh Allah. Tapi karena kita sering silaturahmi, maka Allah menambahnya. Rancangan pertama itu namanya qada, diperpanjang itu namanya qadar. Ya, jadi Allah yang merancang awal, Allah menetapkan, memutuskan diperpanjang itu bisa. Kata pendapat yang pertama. Namun pendapat kedua mengatakan panjang umur ini artinya berkah usianya. Kalau kita merujuk kepada Buya Hamka rahimahullah, ya, itu Buya Hamka ulama yang karismatik, yang tawadhu, yang ahli tafsir, telah menulis tafsir namanya Tafsir Al-Azhar, menyatakan kata beliau panjang umur ini bukan ditambah usia tapi berkah usianya. Ya, apa arti berkah? Nikmat rasa hidup, tenang hidup, jauh dari kegalauan. Ya, jauh dari kebetean. Ya, jadi kalau ingin usia kita itu nyaman, tenang, tentram, ya, apapun terjadi tetap tenang. Ya, mau kaya raya tenang, mau miskin pun tenang. Kenapa? Allah berkahi usia itu. Nah, inilah arti yang kedua. Menurut saya yang dua ini sama-sama punya dalil, yaitu ikhtilaf namanya. Ya, apakah usianya ditambah? Itu kalau Allah menginginkan ya bisa saja.
atau berkah yang terjadi bisa saja. Tapi kalau Ustadz lebih cenderung kepada pendapat yang kedua tadi, cenderung mengikuti Buya Hamka tadi. Panjang usia artinya panjang umur, artinya berkah. Sekalipun nanti kita telah meninggal, sekian tahun kemudian akan tetap dikenang terus. Nah itu Para ulama salaf ya. Nah, ulama salaf pun cenderung begitu. Tapi ini ikhtilaf. Ya kita hargailah. Yang mana yang namanya tafsir Quran kan bisa aja berbeda pendapat, ya. Tapi kalau Ustaz lebih cenderung kepada pendapat yang kedua dengan tidak menyalahkan pendapat yang pertama. Ya. Ya. Untuk itu yang kita inginkan adalah bukan berbantahan dalam dua pendapat ini. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana terwujud panjang usia itu dalam arti berkah. Gimana dengan silaturahmi itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Yaitu kita inginkan. Ya, mudah-mudahan ya silaturahmi kami ke sini, ke Bapak, Ibu, ke adik-adik semua, ya semoga Allah kabulkan hendaknya. Amin. Sama-sama berkah usia kita, kemudian sama-sama murah rezeki kita. Yang jauh Allah dekatkan, yang dekat Allah nyatakan. Amin. Ya. Bahkan kita inginkan rezeki yang penuh berkah. Amin. Rezeki penuh berkah. Ya, salam, masya Allah. Itu Alhamdulillah. siapa? Iya, Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz. Masya Allah. Pak, duduk sini, Ji. Alhamdulillah. Sini ambil sama Ya. nih. Begitu. Sebelah sini. Ini ambil satu. Oh. Jadi sudah berapa lama kita nggak jumpa ya? Iya. Terakhir itu yang nikahan walimah. Ya terakhir ya ketika Iya. menikah anak. Datang. Ya Alhamdulillah dengan mungkin ya sama-sama berniat barangkali Allah kabulkan. Bapak dulu undang sini. Ya. Iya karena pandemi ini Ustaz. Karena Pandemi pandemi. ini semua nggak bisa bergerak. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya kita berharap dapat nasihat pada saat pandemi ini, pandangan Ustadz kan. Kalau Iya. selama ini saya melihat pandemi itu adalah salah satu murkah dari Allah akibat larangan yang diberikan Allah tetap kita anggap halal, yaitu zina dan riba. Iya, iya. Ini yang selalu saya dengung-dengungkan karena fokus kita ini salah saat ini. Mereka mencari Wuhan atau Wahen. Iya kan? Betul, betul. Wuhan atau Wahen. Orang sibuk dengan Wuhan, binatang yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata. Ya. Padahal kondisi kita ini sekarang Wahen. Betul, 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 betul. Tapi Wahen. ternyata fokus kita sibuk yang mengejar Wuhan, yaitu pandemi COVID-19. Jarang melihat dan fokus kepada zina dan riba. Wahan itu ya. Iya. Kan kita sibuk di Sahih, situ. sahih. Nah, pandangan Ustadz gimana Ustadz? Karena selama ini kita yang dibilang sering mengatakan habis puasa bukan dapatnya takwa, tapi cuma dapat lapar dan haus saja. Ya. Ternyata kondisi kita, fokus kita di sini, nggak minum, nggak makan, tadi menstruasi gitu, itu yang dianggap batal. Ya. Tapi jarang berpikir batal itu tidak dapat kita menuju takwa adalah ketika kita masih sering berdusta, Nah, mengurangi timbangan. betul. Ya kan, berkhianat, buka rekening di bank konven. Ya. Nah ini jarang dibahas itu Ustaz. Dalam hal Puasa ini di konven. saya cenderung kepada hadis Nabi. Nah ini dia. Nah, ini Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1905. Ya, dan Muslim nomor 1400 dari Abu Hurairah. Masya Allah. Apa kata Nabi? Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa illam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, kalau kalian mampu untuk menikah, ayo segera menikah. Kalau mampu ya. Ada bujangan di sini. Ya. Kalau mampu, hai anak muda untuk menikah, menikahlah. Mampu untuk arti kata siap membiayai istri lahir batin, nafkah lahir dan batin. Jangan hanya pikir batin saja. Lahirnya nggak tahu menau, dosa kita. Atau lahir saja batin nggak tahu menau, dosa juga kita. Dianggap
istitoah di sini adalah lahir dan batin. Apa arti lahir? Menyenangkan istri itu, ya, jangan menyakiti hatinya, berkata baik kepadanya, ya, berkasih sayang dengan dia. Masya Allah. Ya, bukan hanya batin itu berhubungan saja, salah. Orang anggap, oh saya siap kok berhubungan, bukan itu. Nafkah batin mampu menenteramkan jiwanya, menenangkan jiwa sang istri tadi, memberikan yang terbaik kepadanya, membelai dia dan kesayang. Masya Allah. Ya, dengan kata yang baik, yang sopan santun, sehingga dengan beristri ke dia merasa bersuami, merasa ada mengayominya. Ya, ini mampu batin, mampu lahir, mampu memberikan sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Membelikan dia baju. Papan apa? Menyiapkan tempat tinggal. Kalau kita kaya, belikan rumah. Kalau nggak kaya, kontrakkan rumah yang nyaman untuk dia. Ya. Ya, terus apa lagi? Sandang, pangan, papan, perumahan, sandang, pakaian, pangan, makanan. Ya, makanan, makan kita, makan dia. Ya, kalau papan, perumahan, nggak mampu membelikan, mengontrakkan, menyewakan yang nyaman. Nah, hai pemuda, kalau sudah mampu seperti itu, falyatazawwaj, ayo segera nikah. Nikahlah. Tetapi fa illam yastati, kalau belum mampu seperti itu, fa alaihi bisawm, maka untuk dia puasalah. Ini ada luar biasa kata-kata Nabi ini. Mampu menikah, nikah cepat. Nggak mampu, puasa. Nah, kenapa kok puasa? Apa kaitannya? Kaitan nikah dengan puasa, kaitannya apa? Nah, karena puasa itu adalah wija. Apa itu wija? Pengendali diri. Nah, ya. Karena waktu sudah masuk, kita kendalikan diri kita dengan puasa. Buka dulu ya. Nah, buka dulu ya. Ya, bismillah. Tunggu. Azan. Ya. Aku nggak mau sholat. Kenapa? Aku nggak mau sholat. Aku nggak sholat. Agamanya lagi haid. Haid itu perempuan. Itu haid. Enggak, yang haid itu perempuan saya. Itu juga. Ya itu perempuan tapi lagi enggak haid. Aku kan laki-laki. Sholat aja. Salah ngajarin. Jadi Nabi tadi menyatakan kalau tidak mampu untuk nikah, maka puasalah. Apa kaitannya? Karena puasa itu wija. Apa itu wija? Pengontrol diri. Rem. Ya, filter. Agar kita jangan terjerumus pada kesalahan. Agar kita lurus jalannya. Lurus akidahnya, lurus ibadahnya, lurus muamalahnya. Masya Allah. Nah itu. Nah, dengan datangnya puasa ini, pas pula di masa pandemi COVID-19. Nah, bagaimana caranya kita puasa tahun ini lebih berarti dari tahun kemarin? Caranya, jadikan puasa itu betul-betul mampu mengontrol kita. Dalam akidah yang lurus, tauhid, jangan menyimpang kepada syirik. Masya Allah. Ibadah kita, ibadah yang berdasarkan sunnah. Jangan yang mengada-ada. Akhlak kita, akhlakul karimah. Jangan akhlak yang orang lain rugi. Ya, sifat menzolimi. Tapi, jadilah kita bermuamalah. Muamalah yang tertuntun oleh syariah. Yang jauh dari riba. Masya Allah. Ya, jauh dari riba. Kalau hanya puasa menahan lapar, menahan haus tuh semua orang bisa. Anak kecil juga bisa. Tapi bagaimana kita mampu dengan puasa itu mengontrol diri. Yang dulu kita main riba, sekarang nggak lagi.
itu penting itu. Enggak lagi. Yang Dulunya dulu- kita bermain dengan konven yang dinyatakan haram oleh para ulama. Nah. Ya, sekarang berpindah ke syariah. Nah, itu. Ya, itu sebenarnya itu intinya. Maka dipanggil dia. Nah, itu. Karena kaitan apa? Kaitan dengan tadi supaya keberkahan. Ya, itulah yang puasa tadi kan. Dia bagaimana kita mampu mewujudkan puasa yang sebenarnya tadi, ya, menjadi terkontrol. Karena sering nyambung itu, Ustaz. Nah, Puasa itu pelajaran untuk antum supaya amanah. ya. Puasa. Oh, Puasa. puasa. Pelajaran untuk antum supaya amanah. Itu ya. Masya Allah. Beliau kaya dengan kata-kata ini. Kaya dengan makna, apapun ada arti semua. Penuh makna. Orang bilang PSBB. Nah, PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar. iya. Kalau kita itu praktisi syariah berkata benar. Masya Allah. Iya kan? Nah, kalau pas kita lagi puasa ini, posisi pandemik ini PSBB juga. Apa itu? Perbanyak sedekah. Berkahnya bertambah. Masya Allah. Perbanyak sedekah, berkah bertambah. Iya. PSBB ya. PSBB. Iya kan? Sekarang orang bilang PSBB, orang kan lockdown tuh di Iya. rumah. Orang kepikiran nggak? Nah, bagi orang-orang yang ini lah, itu tadi PSBB-nya kita buat yang positif. Orang ini dia tidak bergerak, kita buat bergerak apa? Ya. Berbanyak sedekah. Betul. Sehingga apa? Berkah bertambah. Iya, Yang tadi iya. antum bilang tadi, umur bisa bertambah. Iya, Ya. iya. Makanya anda bersyukur nih antum datang. Masya Allah. Jadi tidak usah kemana-mana.